Ya, hingga hari ini hasil penyelidikan mengenai kesaksian Freddy Budiman soal keterlibatan aparat hukum dan bisnis narkoba belum terungkap jelas ke publik. Namun sebuah kesaksian baru berupa video dari Freddy diyakini akan mempermudah proses penyelidikan karena menyebutkan sejumlah nama pejabat. Kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman tentang keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dan keamanan hingga saat ini belum terungkap. Upaya tim independen Polri untuk mengungkap kasus tersebut menemui sejumlah kendala, di antaranya pengumpulan bukti dan kesaksian dari pihak-pihak yang berkaitan. Namun sebuah titik terang mulai muncul menyusul adanya video kesaksian dari Freddy. Video yang berada di tangan Kemenkumham itu sudah diserahkan ke Polri dan sedang dipelajari. Beredar kabar, dalam video itu, Freddy menyebut sejumlah nama jenderal yang terlibat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak menampik soal isi dari video tersebut. Benar ada orang-orang penting Pak di dalam kita tidak perlu sampaikan sekarang. Apa disampaikan Pak? Itu adalah menjadi bagian dari investigasi. Tim investigasi akan bagi publik Pak. Ini buka publik Pak. Akan dibuka publik Pak. Itu kan perlu dilakukan investigasi dulu. Jangan sampai ada trial by the press. Tito menyatakan bahwa video tersebut ia terima pada hari Kamis kemarin. Video itu akan diserahkan pada tim independen Polri untuk diinvestigasi. Di hari yang sama, dua anggota tim independen juga memeriksa adik Freddy Budiman di Rutan Salemba. Adik Freddy dinilai menjadi salah satu saksi kunci untuk mengungkap keterlibatan aparat dalam gurita bisnis narkoba. Tim TV One mengabarkan. Ya, siapa saja nama yang disebut oleh Freddy dalam kesaksian videonya dan apa hasil penyelidikan tim independen Polri? Kita akan bahasnya bersama para narasumber kami. Ya, sudah ada anggota tim independen, Bung Effendi Ghazali. Selamat sore, Bung. Sore. Ya, dan juga bergabung bersama kami Koordinator Kontras Haris Azhar. Selamat sore. Dan nanti akan bergabung mantan juga Kepala Bais ya, ada Pak Solomon Ponto. Selamat sore, Pak Ponto. Ya, selamat sore Pak. Ya. Sebelum ke Pak Sulaiman, saya mau ke Bung Fendi dulu. Ya. Jadi tim independen sudah melihat belum atau mendapatkan informasi apa sesungguhnya dalam video yang Iya, saya harus tarik ke belakang bahwa betul kami belum melihat karena baru diserahkan kemarin. Tapi yang menarik bukan itu, karena saya bagian dari tim independen, lalu saya konsentrasi kepada bagian-bagian komunikasinya. Pada waktu kami berada di Nusa Kambangan, ketemu mungkin juga teman-teman yang di Nusa Kambangan menonton saat ini, jadi saya tidak menambah melebihkan. Bahwa semula saya sangat tertarik pada video itu karena kan sudah beredar ada video gitu. Nah di sana saya kejar, mungkin karena belum enak pertemuannya gitu ya, atau juga karena tidak ada dalam SOP sebelum dieksekusi ada pembuatan video dan semacam itu, jadi ada semacam kecanggungan. Tapi setelah 1 jam berbicara, kurang lebih suasananya sudah enak, baru disebutkan. Jadi pada awalnya belum kecanggungan disebutkan. artinya tidak mau mengakui bahwa ada video. Disebutkan nggak ada yang buat video Pak, nggak ada yang buat video gitu. Tapi sesudah 1 jam, sudah barangkali kita kasih tahu ini pentingnya untuk apa gitu ya, dan mungkin juga sudah agak sedikit menyampingkan. Saya khawatir kecanggungan birokrasi dalam konteks kan belum tentu ada SOP bahwa orang sebelum dieksekusi boleh di video kan misalnya gitu. Tapi ahli mengakui ya setelah 1 jam. Ya, bahwa ada video 2 yang dibuat, satu oleh Humas Dirjen Lapas untuk keperluan katanya untuk menyampaikan semangat bahwa jauhilah narkoba gitu ya, jangan mengulangi yang begini-gini. Sama satu lagi oleh keluarga Freddy Budiman. Jadi ada 2 video dibuat pada hari Kamis 28 Juli antara jam 9 sampai jam 1 siang. Isi dari keduanya Anda tahu nggak? Enggak, kita nggak tahu. Jadi tidak mau berspekulasi. Tapi memang sesudah itu diajukan surat untuk memohon kepada Bapak Kemenkumham karena ini kan di bawah Dirjen Pas itu, di bawah Dirjen Pemasyarakatan, di bawah Menkumham. Lalu Menkumham memberikan kepada Bapak Kapolri kemarin. Nah, jadi kami dalam waktu dekat akan melihat video itu. Nah, ini masalah autentitas, maksudnya keaslian dari rekaman sendiri, tim independen tidak bertanya. Iya, jadi ada persoalan, teman-teman wartawan sudah bertanya kepada kami, apakah itu bisa saja sudah diedit, dipotong, karena katanya ada versi 3 menit, yang ada 1 menit. Kalau untuk apakah sudah diedit, apakah sesuai aslinya, kami belum bisa menjawab karena yang pertama kami belum melihatnya. Yang kedua, kalaupun kami lihat, itu kan dibutuhkan digital forensik ya untuk menemukan apakah itu persis seperti asli yang dibuat. Apalagi kalau ini makin lama kan seakan-akan penyerahannya lama, lalu sudah ditambahi segala macam bumbu, di dalamnya ada nama dan sebagainya, makin seakan-akan dibutuhkan digital forensik untuk itu. Artinya memang benar ada nama yang disebutkan di dalam video Kami belum bisa menjawabnya, tapi yang sebetulnya menjadi menarik adalah banyak teman-teman bertanya dan kami tidak dalam posisi bisa menjawab kenapa lama sekali diserahkan. Nah,
Nah, yang kedua, ini justru dari hasil kami berusaha juga. Kalau kami setiap ada clue atau petunjuk sedikit saja, kita coba kejar. Kami juga mencoba mengejar video yang kedua yang dibuat oleh keluarga Freddy Budiman. Dan kita sudah berkomunikasi dengan keluarga. Kami sudah berkomunikasi dengan adiknya Freddy Budiman. Kemarin saya dengan Pak Hendardi. Apa sih? Ini membuktikan bahwa kami berusaha terus mengejar sekecil apapun clue ataupun petunjuk yang ada. Di samping juga ada hotline itu ya, yang 088 1881 1986 kalau ada informasi dari masyarakat. Nah, menjadi menarik bahwa ternyata posisi video yang dibuat oleh keluarga, bahkan dengan ada semacam wasiat tertulis, ini juga sudah beredar di masyarakat. Jadi kami mengejar istilahnya. Dan ternyata itu memang ada juga gitu. Setelah berkomunikasi dengan pihak keluarga, Bung Effendi, apa mungkin dengan adiknya Freddy ya, karena Budiman, apa yang disampaikan sih sebenarnya dalam video itu mungkin, dan dalam wasiatnya juga apa kira-kira yang ditulis? sama sekali juga belum bisa dijawab karena belum ditangani kita. Tapi ini menjadi menarik. Di luar beredar lagi spekulasi bahwa video yang dibuat oleh keluarga ini lebih penting lagi. Tapi kalau yang lebih bisa, penting daripada video yang diserahkan ke iya, Alasannya kenapa? di luar Kenapa gitu ya. menurutnya? Tapi kalau saya sekali lagi ingin membatasi karena kami belum nonton. Tapi dari yang beredar itu disebutkan bahwa di video itu ada upaya menjaga supaya ketika nanti sesudah almarhum Freddy Budiman ini dieksekusi, adiknya itu memang ditempatkan pada porsinya gitu. Karena kan kasus adiknya ini belum putus. Jaksa kasasi, kemudian ditolak, masih kasasi lagi gitu. Nah, Apa dia sih? kan seumur hidup. Ya. Nanti dikhawatirkan bahwa adiknya ini oleh Freddy Budiman dianggap akan dizolimi sehingga kena naik jadi hukuman mati. ya itu. Nah, karena Padahal itu adiknya punya bukti-bukti yang sama pentingnya dengan Freddy Budiman. kalau Kan adiknya begitu? cuma cerita bahwa dia merasa dizolimi, barang buktinya tidak sebanyak itu. Ya artinya dalam pertemuan itu sempat menyebut nama nggak? Atau kan Bang Ega sudah ngobrol banyak. Sebetulnya dengan ini adiknya. pasti sesuatu yang tidak bisa ditanyakan secara langsung karena kalau pun menyebut nama, saya tidak boleh menyampaikan di sini dalam konteks kan ada tim, nanti hasil tim ini 1 bulan kemudian. Tapi barangkali yang bisa saya sampaikan adalah ini petunjuk yang terus bergulir dan saya herannya ini beredar di masyarakat lebih dulu lalu kita seperti mengikuti petunjuk itu gitu. Dan tapi terima kasih juga bahwa masukan-masukan ini kita kejar, tidak kenal lelah dan ada Oke. arah ke sana gitu. Tidak disebutkan nama, tapi apakah menjelaskan memang orang-orang yang ada di situ merupakan oknum aparat kah atau mereka yang mempunyai kekuasaan Sampai kah? saat ini saya membayangkan ya, kalau kita sebagai orang yang membayangkan komunikasi, kalau orang dibuat hanya untuk keperluan, misalnya, ya saya akhirnya siap menghadapi eksekusi ini dan meninggalkan pesan, jangan seorang pun pernah berurusan dengan narkoba karena gini ini negara kita lebih bisa maju tanpa narkoba dan sebagainya. Itu rasanya harusnya cepat-cepat videonya kasih aja, bagus buat semua gitu. Ya. Bang Tidak, Ega, pertanyaan saya belum Iya, dijawab. belum. Jadi belum terjawab karena sebulan lagi gitu. belum terjawab karena apa isi selanjutnya? Ya, Itu enggak, kita yang belum dari lihat ya. pihak keluarga pun tidak menyebutkan, adiknya tidak menyebutkan karena nama, oke tidak menyebut nama, tapi apakah mungkin ditakuti yang terlibat ini merupakan mereka yang punya kekuasaan atau mungkin oknum aparat, apakah ada mengarah ke sana? Yang bisa disampaikan adalah bahwa video baik yang ini yang dibuat oleh Humas Dirjen Pemasyarakatan ini tentu harus kami tonton. Pada bagian lain kami tetap harus menelusuri video dan Dibuat kemudian wasiat tertulis. Itu di yang dibuat mana? oleh- Itu yang video dari yang dibuat keluarga dan wasiat itu ada di mana? Ada di keluarga. Ada di keluarga. Ya. Artinya belum di tangan Enggak, independen. kami masih mencari. Masih mencari. Ya, nggak apa-apa. Apakah sesulit itu Bung Fendi untuk mengetahui berkomunikasi dengan keluarga? Oke, mana videonya, mana surat wasiatnya untuk tim independen? Ada melakukannya? tahapan-tahapannya. Ya. Baik, ini jadi kita akan melihat titik temunya bagaimana pernyataan dari Pak Solomon Ponto ya, sebagai kepala BAIS ini bahwa ada sempat mengatakan ada kekuatan besar ketika pihak Bea Cukai Tanjung Priok mengeluarkan kontainer gitu. Pak Solomon, Pak Ponto, Ya, betul Pak. Solomon, Pak Ponto, ya mungkin sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Bang Effendi Ghazali gitu. Nah kita ingin merekonstruksi apa yang sempat Anda tuliskan gitu. Bagaimana akhirnya anak buah Anda di koperasi BAIS menjadi tersangka. Dan Anda juga sempat mengatakan merasa tersakiti oleh akhirnya kontainer itu keluar di Bea Cukai dan Anda menyatakan ada kekuatan besar ya. Oke Pak, kalau masalah kekuatan besar itu sepertinya kan sudah terjawab waktu di ILC ya Pak ya. Karena bagi saya saat itu kan karena kita ada kerjasama dengan Bea Cukai, ketika mereka tidak melaporkan kepada saya bahwa ada satu lagi barang yang belum keluar, nah di saat itulah bilang ada kekuatan besar yang supaya mereka tidak melaporkan kepada saya.
Tapi di ILC kan sudah kelihatan bahwa mereka tidak melapor kepada saya karena saat itu ada operasi delivery control Betul. yang dilaksanakan oleh Bea Cukai, oleh BNN. Baik Pak Ponto. Nah, itulah sehingga Ya. saya kira di situ sudah jelas, Pak. Nah ini yang jadi pertanyaan kita, data yang kami punya, ini bagaimana mungkin koperasi atau ya koperasi bisa bekerja sama dengan perusahaan yang dimiliki oleh terpidana narkoba. Kalau tidak salah namanya Rudy ya. Oh, ya itulah yang bagi saya itu merupakan barang baru, bahwa ternyata primer koperasi Kalta itu pada tahun 2011 menandatangani MOU dengan PT Tripanca yang diwakili oleh Rudy Suwandi. Botak, kalau dalam hal itu Rudy Botak, yang menurut berita bahwa Rudy Botak ini pernah terpidana, pernah dihukum karena kasus narkoba. Nah, kalau benar memang dia pernah terpidana dalam kasus narkoba, maka patut dicurigai kontainer-kontainer yang dipakai oleh Rudy ini atas nama Primkop Kalta itu bisa saja dipakai oleh mereka. Mengapa? Karena Primkop Kalta itu punya IPU. IPU inilah yang dipakai oleh Rudy. IPU dipakai oleh Rudy dengan menyewa 50 juta sebulan. Oke, Pak 50 Ponto. juta sebulan. Maaf, saya potong di sana dulu Pak Ponto. Sekian banyak. Karena kita harus nanti kita lanjutkan, kita akan kembali berbincang dengan Pak Sulaiman Ponto. Sebelumnya ke mungkin tadi mungkin sempat menyimak tadi ya bahwa Ya. ada disebutkan memang ada kekuasaan, diduga ada yang membacking untuk kasus-kasus Yes, narkotika seperti ini. semua informasinya karena tim kami besar, ada yang dari eksternal, saya Pak Endardi, Ibu Pungki, lalu ada di Propam, di Hukum, dan dari Barreskrim dan lain segala macam. Semua informasi ini kami dengar dan sedang kami susun gitu. Tapi barangkali kan ada keterbatasan. Kalau tim kami lebih melihat kepada dua hal. Yang pertama, mempelajari dengan seksama laporan polisi terhadap Faris Azhar ini, itu mestinya menunggu hasil kerja tim, dan hasil kerja tim sudah bisa membuktikan bahwa itu memang persis seperti yang diceritakan oleh siapapun yang hadir pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, kan katanya ada aliran dana mengarah ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Hanya 5 kata itu, pejabat tertentu di Mabes Polri. Kami sampai bagian itu saja. Jadi barangkali Pak Sulaiman Ponto nih yang justru bisa bercerita banyak tentang apa yang menurut dia layak dikaji oleh semua tim yang ada gitu. Nah, terkait aliran dana itu apakah memang sudah tim menemukan apa indikasi atau menemukan data-data terbaru mengenai itu? Ada atau tidak? Ada 3 hal penting yang harus cepat disampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Kapolri. Kami diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi kami kejar semua petunjuk sampai kemana-mana. Karena intinya semangat tim yang di dalam itu ini momentum untuk bersih-bersih. Termasuk polisi yang menangani kasus Freddy Iya, juga? momentum untuk bersih-bersih. Nah, yang kedua, memang diberikan batas waktu 1 bulan. Saya hanya takut waktu 1 bulan ini dikejar oleh ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Kan pelan-pelan nih, satu demi satu ditelusuri gitu ya. Sekali lagi ya seperti tentang video tadi. Terima kasih kepada Pak Aris, Pak Hoidir dan segala macam di Nusa Kambangan. Tapi kan pelan-pelan, secara kualitatif baru bisa masuk. Pada awalnya belum disebutkan ada video. Tapi sesudah kita coba masuk terus, oh ternyata ada video. Baru tahu kita ada 1 di Kemenkumham, 1 lagi di keluarga. Yang di Kemenkumham sekarang sudah ada di Pak Kapolri. Nanti tim akan lihat. Yang di keluarga ini kan kita harus coba dapatkan dengan pendekatan juga. Nah, tadi kan Anda bilang Ya. selain video juga aliran dana tertentu yang masuk ke pejabat. Itu sudah ada. Itu saya hanya ingin mengatakan, tunggulah sabar, setelah 1 bulan itu akan terjawab. Baik. Jadi Baik, itu ya. ada janji yang Ya, sangat. kita sekarang masih optimis. terhubung dengan Pak Ponto. Pak Ponto, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan saya tadi, bagaimana bisa Koperasi Bais bekerja sama dengan perusahaan yang pemiliknya terpidana narkoba tahun 2009? Itulah, benar itu Pak. Jadi untuk diketahui, pada tahun 2012, kami semua itu tidak tahu bahwa si Rudy Suwandi ini pernah terpidana narkoba. Itu kan baru tahu nanti sekarang 2016 ya. Nah, untuk diketahui, kerjasama ini pada tahun kerjasama itu mulai 2011. 2012 saya putus itu kerjasama itu. Kenapa? Karena yang saya lihat waktu itu hanyalah APU yang dipakai oleh milik koperasi ini hanya dihargai 50 juta per bulan, dipakai sesuka-suka seenak-enaknya oleh yang namanya PT Tripanca ini. Karena melihat itu, saya putus, stop. Hanya itu saja. Nah, apabila sekarang ini ternyata si Rudy Suwandi alias Rudy Botak ini ternyata pernah terpidana karena kasus narkoba, maka tidak tertutup kemungkinan
kontainer-kontainer yang dia pernah gunakan atas nama Koperasi Kalta itu dipakai untuk barang-barang itu tidak tertutup kemungkinan, bisa saja itu. Ya, ini apakah Pak Ponto juga tidak menelusuri siapa pejabat-pejabat pada saat itu di koperasi yang kerjasama dengan perusahaan tersebut? Kemudian yang kedua juga, bagaimana juga kita ketahui BAIS juga punya orang di Bea Cukai dan mana bisa akhirnya kontainer itu lolos dari Bea Cukai tanpa kepala BAIS tahu begitu. Nah, tapi nanti dijawabnya setelah komersial berikut tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Kabar Petang. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Kontras, Haris Azhar. Selamat sore, Bung Haris. Bung Haris. Ya, ini tampaknya terputus, belum terhubung. Saya akan lanjutkan pertanyaan ke Pak Ponto. Pak Ponto, masih bersama kami, Pak Ponto? Oke, Pak. Ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya tadi, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Ini saya harus luruskan dulu pertanyaan Bapak ini. Kalau Bapak maksudkan tadi yang lolos itu adalah TGHU yang lalu, itu sudah selesai masalah itu, Pak. Karena itu dia keluar itu berdasarkan delivery control operasi yang dilakukan oleh BNN. Sehingga itu sudah selesai masalah itu. Ya, yang sekarang ini yang dipertanyakan itu adanya kerjasama Primkop Kalta dengan Tripanca di mana si Rudi itu pernah tersangkut dalam terpidana masalah narkoba menurut berita. Nah, ini yang jadi masalahnya. Sehingga di sini kalau itu memang benar, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kontainer-kontainer yang keluar atas nama Tripanca atas nama Primkop Kalta saat itu bisa saja dipakai oleh Rudi Suwandi. Jadi kita tidak bicara dengan kasusnya si Freddy, ini sudah lain. Pak Sulaiman, tapi maaf ini bagaimana mungkin koperasi milik BAIS tidak mengetahui bahwa ini kerjasama dengan terpidana narkoba? Nah, disitulah masalahnya. Kenapa? Saat itu tidak ada yang tahu bahwa dia terpidana narkoba. Nah, tapi untuk jelasnya bisa tanya sama yang menandatangani itu, si Kepala Koprimkop 2011, itu Mayor Aji kalau tidak salah. Tanyakan sama dia minta keterangan mengapa mereka bekerja sama dengan si Tripanca, karena koperasi ini kan dia terputus ya, tidak dibawa BAIS. Jadi pengambilan keputusan semua ada di tangan Kepala Prim. Nah, bisa tanya sama dia mengapa ini. Ya. Memang ini aneh bijaib. Kenapa ini orang ini kok bisa dipakai? Pada saat Anda memimpin BAIS pada saat itu sempat menonaktifkan sejumlah perwira begitu dalam kasus ini. Ya, tentunya bertanya-tanya apa saja peran mereka kemudian untuk kasus narkoba ini. Nah, jadi begini, Pak. Kalau namanya tadi kan sudah bicara masalah kontainer yang Primkop. Nah, kemudian BAIS memang ini ada di Bea Cukai, di Bea Cukai kita punya perwakilan tetap yang mengawasi lalu lalangnya segala macam barang yang ada di pelabuhan sana, kontainer segala macam, ada perwakilan tetap yang mengawasi itu. Nah, karena ada perwakilan tetap di sini, ketika saya menjabat di situ, saya mendengar ada macam-macam, saat itu kan banyak miras ya Pak ya. Nah, ada miras, saya agak menduga saat itu, ini jangan-jangan lewat koperasi sini. Tapi karena saya baru, langkah saya adalah saya pindahin dulu ini beberapa direktur untuk kalau memang saat itu saya tidak tahu ya, kalau memang ya harapan saya terputuslah ini dia. Kenapa Anda memindahkan direktur itu? Ada indikasi kecurigaan bahwa mereka juga terlibat dalam hal ini, Pak Ponto? Bagaimana? Ya, kenapa harus memindah dan mencopot beberapa direksi yang Anda sebutkan? Apakah ada indikasi atau kecurigaan mereka terlibat atau ikut? Oh, bukan, karena begini, kalau kita melihat Bea Cukai, di Bea Cukai itu kan ada perwakilan, kita sudah punya bagian-bagian, misalkan ada A, B, C, D, E, F dan segala macam. Nah, di Bea Cukai juga ada yang perwakilan di sana bertanggung jawab kepada bagian dalam negeri. Nah, sehingga supaya imbang ini, yang dalam negeri ini, orang yang di dalam negeri saya pindahin misalkan ke perbatasan, ini taruh baru. Kalau tidak dipindah, ya ini kan sama aja. Nah, kita harus memindah orang untuk menyesuaikan dengan tugas pokok masing-masing bagian yang ada di situ itu. Oke, baik. Sebentar kita akan coba menghubungi kembali Koordinator Kontras, Bung Haris Azhar. Sudah bergabung bersama kami? Sudah. Ya, Bung Haris, Anda sudah mendengar mengenai keberadaan video pengakuan dari Freddy Budiman ini? Sudah.
sudah sempat mengetahui isinya atau mungkin bahkan melihatnya? Belum, tapi saya sudah dapat informasi dari ada saksi lah yang melihat ketika video itu dibuat dan ketika Freddy menyampaikan pesan-pesan dalam video itu. Jadi sebenarnya apa ya? Selain video ada orang lain juga yang mendengar apa yang dibicarakan. Gitu. Ada saksi yang ikut mendengar isi dari video itu? Iya, medium keterangan dari Freddy itu selain video juga ada orang yang ambil video juga dengar kan? Gitu. Apa Bung Haris informasinya yang Anda ketahui dari saksi yang ikut dalam mengambil rekaman video itu? Ya, saya tidak bisa bicara banyak ya sementara ini, tapi menurut saya ya, menyampaikan seperti apa yang saya tuliskan juga soal keterangan Freddy, kesaksian Freddy, dan juga ada nama di sana. Ya, jadi menyebut nama begitu ya? Iya, itu disebut nama. Menyebut nama, ini dari mana? Institusi mana, Mas Haris? Semua yang Anda sebutkan kemarin? Enggak, pokoknya ada nama di situ. Saya tidak berani atau tidak mau juga menyebutkan terlalu tepat ya. Tapi ada nama di situ. Artinya sesuai dengan keterangan yang disampaikan Freddy kepada Anda pada tahun 2014 lalu? Ya, patut diduga dia punya keterhubungan yang kuat antara informasi yang disampaikan di melalui video dengan apa yang disampaikan ke saya. Karena apa yang disampaikan ke saya juga konsisten dengan apa yang Freddy pernah sampaikan ke sejumlah orang di dalam LP sendiri, gitu, dan beberapa orang di luar LP juga. Artinya begini loh, yang disampaikan ke saya itu dia sudah ke banyak. Apa yang disampaikan di video sudah disampaikan ke banyak orang. Artinya begini, sementara kita semua ribut soal video, kan? Tetapi sebetulnya cerita-cerita dari pihak-pihak yang lain juga ada yang bisa bercerita soal keterangan Freddy tersebut. Gitu. Nah sekarang ini kalau misalnya kalau nggak salah saya baca di media, tim independen dari polisi dan Kerambangan dapat informasi bahwa Freddy memang pernah menyampaikan informasi yang disampaikan ke Haris Azhar ke beberapa orang juga, dan beberapa orang juga merasa bahwa itu memang dia disampaikan seperti itu. Nah artinya informasi itu cukup banyak sumbernya. Okay. Ada yang pernah mendapat nama. Kan sekarang kenapa video? Karena di video itu ada nama. Iya, betul. Gitu. Nah, ada juga sumber-sumber lain yang bisa tahu siapa nama-namanya. Jadi sekarang tinggal bagaimana saling memperkuat dan tentu ditindaklanjuti untuk dilakukan tindakan hukum kemudian mungkin kira-kira begitu. Ya, Mas Haris, ini kalau sumber-sumber yang Anda sebutkan ini sudah menyebutkan nama, nah ini sudah juga disampaikan kepada tim independen atau tim terkait begitu? Begini, situasinya ada situasi yang cukup penting hari ini. Saya pikir publik harus tahu, masyarakat harus tahu, dan juga sejumlah pimpinan yang di negara ini juga penting tahu. Apa itu? Bahwa saksi-saksi atau yang pihak atau tempat-tempat di mana informasi didapat itu beberapa dari mereka juga dapat intimidasi hari ini. Mendapatkan intimidasi? Dapat teror. Oke, sebentar Bung Haris. Saya mau ke Bung Effendi. Bung Effendi ini pasti terkait dengan pekerjaan Anda tentunya ya. Nah sekarang Bung Haris sudah mengatakan bahwa sudah ada disebut nama dan ada saksi yang merekam video itu. Apa upaya dari tim independen agar dia juga tidak mendapatkan hal yang sama, intimidasi seperti yang disampaikan berarti Bung Haris? tentu ada beberapa hal. Yang pertama, yang sudah kita dengar ini, kita secepat mungkin, karena baru diserahkan videonya kan dari Kemenkumham ke Bapak Kapolri, kita nonton bersama. Kemudian yang kedua, ini langsung akan saya buat menjadi catatan penting. Mudah-mudahan kan kita sekali lagi kita buka dua cara. Cara yang pertama dulu kita minta kalau ada teman-teman dari Kontras yang juga mau ikut masuk ke dalam tim ini, tapi pada waktu itu tidak berkenan. Jadi informasi ini penting. Terima kasih Haris Azhar bahwa ada yang sudah ditekan atau diintimidasi. Kita harus catat persis ya siapa-siapa itu, karena nanti kalau tidak kita sama-sama bisa mengajukan ke LPSK kan. Itu logika yang masuk dengan hal tersebut. Pada bagian ketiga, pada waktu kami di Nusa Kambangan kita juga sudah coba cari tahu persis siapa-siapa yang mungkin hadir pada saat pembuatan video itu. Sudah didapatkan? Belum berhasil kita dapatkan itu. Beberapa kita coba cari ke sana kemari, tapi pada waktu itu terbatas. Barangkali ini memberikan clue lanjutan ya, memberikan petunjuk lanjutan untuk kita
coba kejar lagi. Nah ini kan menarik sudah disampaikan ada yang saksi mengambil video itu. Kalau yang mengambil video pasti kan karena dia yang Ya, mengambil, betul. pasti dia akan dengar seluruhnya. Betul. Artinya ini sudah terpublikasi bahwa ada saksi dan sudah ada intimidasi. Tidak tertutup kemungkinan juga adik Freddy Budiman juga mendapatkan hal yang sama ketika sudah ada wasiat tertulis, bahkan indikasi menyebutkan nama juga. Ya. Bisa jadi juga mendapatkan Apalagi intimidasi videonya yang sama. masih di keluarga sekarang. Iya, iya. Jadi ini semua menjadi catatan penting ya, karena kita baru dengar dari Haris Azhar pada saat ini bahwa ada tekanan dan intimidasi, dan saya rasa bersama-sama dengan Haris Azhar nanti dan semua teman-teman yang lain, termasuk tim independen ini, kita segera akan mencoba habis ini selanjutnya bagaimana nih, apakah LPSK dan lain seterusnya. Nanti kita juga akan coba tanyakan ke Bung Haris, apakah ada upaya untuk mengantisipasi agar intimidasi ini tidak terus berlanjut, terutama kepada mereka yang tahu informasi bahwa ada nama-nama yang disebutkan di sini. Bung Haris, nanti kita lanjutkan, kita jeda sejenak, Kabar Petang akan kembali saat lagi. Dari ketiga institusi ini statusnya apa? Dan nggak tahu BNN sudah selesai bahkan timnya. Kumham saya dengar bikin tim, tapi saya nggak tahu statusnya. Timnya Mabes Polri itu saya nggak tahu sih, kayaknya tim penyelidikan atau tim penyelidik fakta, saya nggak tahu dasar hukumnya apa. Jadi LPSK tidak bisa bekerja, meskipun LPSK mungkin punya kemampuan secara teknis. Tetapi situasi seperti ini menurut saya agak urgent, agak penting. Ada semacam proteksi politik dari presiden gitu. Dan itu biasa dan bisa dilakukan di berbagai sebelumnya ataupun di situasi luar negeri gitu ya. Situasi seperti ini penting untuk dapat proteksi. Itu juga menunjukkan bahwa ada urgensi dari negara untuk memerangi narkoba yang sering digembar-gemborkan kan. Yang kegiatan luar biasa, ini momentum yang tepat. Dan ini menurut saya momentum yang pas dari dibuat presiden untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap situasi di bangsa ini. Gitu. Nah, saksi-saksi ini menurut saya atau tempat-tempat yang bisa jadi petunjuk untuk memberikan informasi. Oke, itu penting untuk dapat perhatian khusus segera mungkin. Baik, Bung Ferry, ini LPSK tidak bisa bekerja karena belum masuk ke lembaga hukum, dan dia juga minta tadi proteksi politik dari presiden untuk Ya, jadi saya rasa pada bagian tertentu teman-teman seperti Bang Haris Azhar dan kita semua sepakat bahwa kalau ini nanti berkembang seperti yang dibayangkan, ada tekanan, intimidasi dan sudah betul-betul terasa, pasti harus ada jalan keluar. Kalau misalnya ada kendala di LPSK seperti apa, saya segera akan mencoba melaporkan ini kepada tim ya. Saya rasa juga nanti masukan dari tim segala macam akan disatukan malam ini atau besok pagi supaya ada antisipasi terhadap hal ini. Tapi yang kedua yang justru menarik, sebutan apa yang disampaikan oleh Bang Haris tadi adalah mengenai momentum ini dimanfaatkan sedemikian rupa. Saya merasa semangat dari dalam ini bukan semangat main-main gitu. Kalau enggak kita nggak mau ambil tugas ini, kan bahaya besar nih di depan, masyarakat ekspektasinya begitu tinggi. Kalau di depan kalau di dalam sudah main-main. Jadi ini dianggap momentum bersih-bersih. Jadi mestinya kalau saya mengatakan dari apa perjalanan tim sampai hari ini, kita mungkin bisa memenuhi sebagian dari ekspektasi masyarakat. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu, kan kerjanya baru 1 bulan. Nanti di ujung itu kita bersama-sama lagi dengan mungkin hasil dari berbagai tim yang lain, termasuk juga dengan, kan Haris Azhar mestinya sekarang sudah bisa memastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu memang nyata seperti apa yang kami temukan di LP. Sudah disampaikan bahwa tadi sudah ada nama disebutkan. Hanya yang mengenai nama, karena kami belum menemukan. Jadi belum lihat langsung, belum tahu namanya. Dan saya mengatakan lagi, banyak juga yang mencoba mengirim pesan kepada saya untuk menanyakan itu dari mana kita tahu aslinya atau tidak. Ya kan, sudah diedit atau belum. Saya bilang itu persoalan digital forensik. Tapi pada bagian lain, kan kita tahu persis, benar. Yang merekam pasti mendengar. Yang merekam video kan pasti mendengar pada waktu direkam. Sebentar, sebelum melanjutkan Bung Haris, ini saya ingin menanyakan. Tadi Anda menyebutkan ada intimidasi. Siapa pihak yang mengintimidasi ini? Sudah. Teror, ada teror. Oh, teror. Berupa apa? Dari biasanya nggak bisa bicara di sini dong, nanti saya di komplain lagi, wah bicaranya di media gitu. Nah, tapi saya juga nggak ngajak ngomong saya, nggak di follow up. Kan dari minggu lalu saya sudah bicara, ini ada yang rentan terhadap para saksi atau sumber informasi, tempat-tempat di sumber informasi, tapi tidak ada yang mau merespon gitu. Nah, saya tahu juga di beberapa tempat itu memang tiga institusi sudah mendatangi dan lain-lain. Sejak awal kan kita, bukan cuma saya ya, tapi juga ada banyak teman-teman dari masyarakat kita yang merasa bahwa ini bisa melelahkan. Meskipun itu juga penting, saya juga bilang bahwa tidak bisa ditolak juga bahwa saya tidak bikin tim, tetapi juga itu juga jadi melelahkan bagi sejumlah saksi gitu. Nah, itu yang saya bilang. Kalau banyak teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang anti mafia narkoba ini mengatakan bahwa apa sih digabung jadi satu gitu.
Baik. Tapi saya juga khawatir bahwa ini kayak semacam diuji gitu, sejauh mana datanya ada dan lain-lain. Oke, baik. Insya Allah datanya banyak lah. Cuma sekarang saya mau menantangnya dan mengatakan sejauh mana kemauan dan keberanian kita gitu. Oke, ini datanya banyak, mungkin tinggal menunggu keberanian dari tim untuk membongkar ini. Setiap hari kontras kita dapat informasi kok. Teman-teman dari berbagai di luar organisasi kontras juga dapat berbagai informasi. Ini banyak sekali. Baik. Karena ini punya keprihatinan nasional. Ya, ini data banyak ya, tinggal menunggu keberanian dan kecepatan dari teman-teman tim yang akan bekerja. Kecepatan dengan batas waktu, dengan upaya kita juga membuat matriks dengan metodologinya ya. Tapi poin saya begini, yang pertama dulu kita sudah mengajak ya, karena itu desakan dari kami yang independen supaya kalau ada teman-teman kontras yang mau masuk ke dalam tim. Kemudian sekarang kita dalam waktu dekat juga sudah mengajukan surat buat bertemu dengan kontras supaya semua masukan ini juga ada kita datanya gitu ya. Nah yang ketiga, memang betul seperti Bang Haris bilang, Bang Haris berkali-kali bilang kepada kami menunggu momentum yang tepat. Barangkali sebagai teman-teman civil society mereka punya hitung-hitungan sendiri. Jangan sampai ada teror dan lain segala macam. Sementara bagi kami kan bekerja berdasarkan momentum ini juga, semangatnya sama di dalam satu demi satu nih kita ikuti. Kadang-kadang kita yang lebih cepat, kadang-kadang info masyarakat yang jauh lebih cepat. Seperti video-video ini kan kita sudah dengar lebih dulu dari masyarakat sebelumnya. Tahu kisi-kisinya. Iya, itu ya. Belum Jadi tahu, matriks ini dibuat sedemikian rupa supaya dia ada, kisi-kisi ini kita tindak lanjuti seperti ini. Seperti yang ada sekarang, ternyata Haris sudah mendengar dari saksi-saksi termasuk yang mungkin ya yang ada di sekitar tempat itu, yang pada waktu kami diinformasikan kami belum berhasil menemukan. Baik. Ini ke Pak Ponto, yang pertanyaan saya tadi, ketika Anda menjabat tahun 2012, Anda sempat menonaktifkan perwira, bahkan ada perwira berbintang gitu. Ini apa ada kaitannya dengan kasus Freddy, Pak? Bagaimana? Ya, Jelas. pada saat Anda menjabat Kepala BAIS tahun 2012, Anda sempat mengaktifkan sejumlah perwira, termasuk perwira berbintang kabarnya. Pak, ini ada kaitannya dengan kasus narkoba Freddy Budiman, Pak? Wah, tidak ada saat itu, Pak. Jadi saat itu saya memang ada pergantian. Saya mengganti beberapa direktur, beberapa bintara, beberapa tamtama. Tapi saat itu tidak berhubungan sama sekali dengan Freddy Budiman. Jadi kan dari awal saya sudah bilang, kali ini kita tidak berbicara masalah Freddy Budiman. Ya. Tapi kita berbicara adanya kerjasama dengan Rudi Suwandi. Nah, sehingga kita tidak berbicara itu. Nah, dengan adanya Rudi Suwandi ini yang menggunakan Primkop Kalta, sehingga bisa saja Rudi Suwandi ini menggunakan Primkop Kalta kontainernya untuk narkoba, karena dia pernah terhukum sebagai narkoba menurut beritanya. Nah, saat itu saya kan tidak tahu si Suwandi ini narkoba atau belum tahu. Nah, bagi saya waktu itu melihat bahwa hanya 50 juta kok dipakai seenaknya, ini nggak benar. Stop. Pak Ponto, Nah, ini di situ. untuk Kemudian operasi mengapa ini bertanggung jawabnya ke siapa, Pak? Ya bertanggung jawabnya atas dirinya sendiri kepada rapat tahunan. Kan dia sendiri. Dia rapat anggota tahunan mereka. Bagaimana hasilnya nanti segala macam kan pertanggung jawabnya dia kepada RAT. Nah, kan di situ. Nah, saya mengganti itu tadi. Jadi saya lanjutkan. Mengapa saya mengganti? Karena saat itu yang ada berkembang saat itu adalah miras. Sehingga saya berpikir saat itu kontainer ini dipakai untuk miras. Nah, kenapa saya mengganti? Saya merasa juga orang-orang yang harusnya melaporkan kepada saya tidak menyampaikan hal-hal yang benar. Sehingga mereka saya ganti. Bukan saya ganti, saya puter. Barangkali dia sudah jenuh, saya puter itu. Dia puter, bintaranya juga begitu, kepala koperasi juga begitu. Jadi saat itu belum berbicara tentang Freddy. Ya, itu. narkoba maksudnya, Pak. Nah, sekarang kan dari awal. Ya, sekarang ini kan dari awal sudah saya bilang bahwa ini karena ada data baru di mana Suwandi itu pernah dipenjara karena narkoba. Jadi sekarang kita ini berbicara Suwandi dulu. Tidak berbicara masalah Freddy, nanti kacau ini, Pak. Itu. Ya, ini artinya Anda menonaktifkan perwira itu karena ada dugaan terlibat masalah narkoba begitu ya? Lalu lalang kontainer yang berisi narkoba. Aduh. Pak, Ya, Pak. saya kan sudah bilang tadi saat itu kita tidak berbicara narkoba saat itu. Saya saat itu hanya berpikir mereka bermain-main miras. Belum narkoba, karena kan kita tidak tahu si Rudi itu pemain narkoba apa bukan, kita tidak tahu. Kita tahu kan baru hari ini, baru sekarang ini dari TV One juga
memberikan bahwa dia itu pemain. Nah, itulah saya bilang kalau dia pemain, artinya Primkop juga sangat mungkin dipakai. Nah, kalau Primkop dipakai, berarti pengawas-pengawas juga saat itu barangkali dia tahu tidak laporan saya tentang Rudi Suwandi ini. Jadi kita batasi Rudi Suwandi dulu ini. Oke, baik. Jangan lari kemana-mana. Baik, Biar Pak jelas. Sulaiman Pontoh, saya waktu Ya. kita terbatas, tapi yang jelas kita akan menunggu juga Bung Effendi hasil kerja dari tim independen untuk segera membongkar dan juga membeberkan lah siapa-siapa saja yang ada di dalam video itu disebutkan, karena ini melebar kan. Nanti akan disampaikan oleh tim secara utuh setelah 1 bulan. Tapi beberapa hal yang tadi itu, termasuk beberapa bagian saya sengaja sampaikan itu, karena kita harus tahu yang masuk, misalnya yang menanyakan kepada adiknya Freddy Budiman, kan bukan cuma kami. Jadi barangkali info itu sudah ada. Nah, dalam beberapa hal perlu dijaga, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar kan nyambung tuh dengan kami. Harus ada tindakan-tindakan misalnya untuk selanjutnya memperhatikan dengan sesama, jangan sampai ada teror, dan kalau ada teror bagaimana. Sudah Karena ada, sudah terjadi yang nih, masuk kan teror bukan cuma intimidasi. kami yang menanyakan. Oke, Tapi kalau baik. kami cuma diam-diam, kan nanti ini seakan-akan tidak bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar. Baik, Bung Effendi terima kasih atas Sama-sama, waktu di Kabar ya. Petang. Pak Sulaiman Pontoh juga terima kasih, dan sebelumnya ada koordinator kontras Bung Haris Azhar.